Kasih Pak Alwin. Saudara, oke, saya menyambut Bapak yang baru pertama kali datang, berharap ibadah hari ini boleh memberkati ya setiap kita yang datang dan dengan format liturgi yang mungkin baru pertama kali dia jalani. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah terlintas dalam pikiran kita waktu hari penghakiman Allah itu tiba, apakah saya sudah siap? Waktu kita harus mempertanggungjawabkan kepada Allah semua perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini, apakah kita sudah siap? Jika kita berkata saya sudah siap, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi dasar dari keyakinan kita tersebut? Tentu jawaban secara teologisnya adalah karena Kristus. Kristus adalah dasar dari keyakinan iman saya. Itu sangat benar, saudara, tapi belum lengkap. Harus ada parameter lainnya, yaitu dari sisi hidup kita sendiri. Hidup kita harus menunjukkan satu bentuk kehidupan yang menunjukkan bahwa kapanpun hari penghakiman Allah itu tiba, saya sudah siap. Nah, perikop kita hari ini memang tidak secara khusus bicara tentang eskatologis atau hari penghakiman Allah. Namun saya pribadi melihat ada beberapa ayatnya, ada nuansa yang mengarah ke sana. Maka saya rasa saya bisa ambil poin-poin penting dari teks ini menjadi pelajaran tentang hidup yang siap waktu penghakiman Allah itu datang. Jadi mari buka kitab kita dari Roma 2 ayat 1 sampai 16. Kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat 1, saudara ayat 2, dan begitu seterusnya, nanti ayat 16 kita baca bersama-sama. Roma 2 ayat 1 sampai 16. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Saudara silakan. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Bersama-sama, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa, kami sekali lagi mohon pimpinan Roh Kudus-Mu supaya pembelajaran firman Tuhan yang sebentar kami akan lakukan itu sungguh-sungguh menjadi satu perenungan pribadi sekaligus sarana di mana Roh Kudus akan bekerja di dalam hati setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jadi setelah minggu lalu kita membaca teguran Paulus yang keras yang ditujukan pada orang non-Yahudi atau orang-orang kafir, maka di ayat 18 sampai 32, maka sekarang di pasal 2 ini Paulus berbalik menegur dengan keras orang-orang Yahudi.
Nah, di sini Paulus hendak membuka mata orang Yahudi itu yang merasa diri mereka lebih benar dari orang non-Yahudi, bahwa sebenarnya hidup mereka sama berdosanya dengan orang Yahudi itu, dan kalau mereka tidak bertobat, maka penghakiman Allah akan turun atas mereka seperti kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, dari teguran Paulus tersebut saya mengambil 3 poin khotbah. Kita adalah orang Kristen yang siap menghadapi penghakiman Allah jika kita menyadari, yang pertama, semua kita adalah orang berdosa yang harus bertobat. Yang kedua, semua kita akan dihakimi Allah sesuai dengan perbuatan kita. Dan yang ketiga, semua kita berkewajiban mentaati hukum Allah. Mari saudara kita masuk ke poin yang pertama. Kita adalah orang Kristen yang siap menghadapi penghakiman Allah jika kita menyadari semua kita adalah orang berdosa yang harus bertobat. Nah saudara, dalam percakapan saya kalau biasanya ketemu teman lama, teman SMA, teman kuliah, yang saya yakin 99,9% mereka belum lahir baru, kekristenan mereka tidak lebih dari sekedar hanya beragama Kristen, hampir tidak pernah ke gereja, dan seterusnya. Tapi kalau saya ucapkan sambil bercanda, lu tuh harus bertobat deh. Maka respon mereka paling tidak ada 3 orang yang saya ingat benar responnya waktu saya katakan begitu, yang saya yakin mereka belum lahir baru, tapi mereka langsung berkata, "Hah? Gila lo bro, emangnya gue kenapa harus bertobat?" Nah saudara, dari respon mereka itu dapat saya ambil satu pelajaran moral dan rohani. Ada 2 masalah besar dalam hidup seorang Kristen yang dapat membuat hidup imannya menjadi tidak sehat dan bermasalah. Yaitu pertama, merasa dirinya adalah orang yang hidupnya sudah benar. Dan yang kedua, sambungan dari yang pertama, merasa dirinya tidak perlu bertobat lagi. Dan ironisnya, mereka yang belum lahir baru itu, yang belum bertobat itu, kebanyakan justru merasa tidak ada yang perlu dipertobatkan dari hidup mereka. Nah, dalam bagian pertama perikop ini, Paulus menyoroti dan menegur sikap orang-orang Yahudi itu yang merasa dirinya sudah benar, yang karenanya mereka merasa tidak perlu bertobat lagi. Mari saudara kita lihat ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5 ada 4 hal yang ditegur Paulus dari hidup mereka di ayat-ayat ini. Yang pertama, Paulus menegur kelaliman mereka. Di ayat 1 kalimat terakhir Paulus katakan, engkau melakukan hal-hal yang sama. Ingat saudara, di pasal 1 ayat 18 sampai 32 Paulus membuat satu daftar panjang dosa-dosa kefasikan dan kelaliman orang kafir yang mengerikan itu. Dan sekarang Paulus katakan kepada orang-orang Yahudi itu, engkau melakukan hal yang sama. Kalau pakai bahasa sekarang, Paulus mengatakan kepada mereka, hidup kamu itu tidak jauh beda dengan orang-orang kafir itu. Lalu hal kedua, Paulus menegur kemunafikan mereka. Dikatakan Paulus di ayat 3, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Bayangkan saudara betapa jahatnya mereka. Kalau orang-orang kafir itu dikatakan Paulus di ayat 1, di pasal 1 ayat 32, mereka melakukan dosa dan setuju dengan orang lain yang juga melakukannya. Hal yang sangat wajar, sesama pendosa pasti akan bersikap demikian, saling dukung satu sama lain. Maka orang Yahudi ini, mereka menghakimi orang kafir yang melakukan dosa-dosa mengerikan tersebut, seolah-olah mereka orang benar, namun diam-diam mereka juga ikut melakukannya. Betapa munafiknya mereka. Lebih jahat dari orang non-Yahudi tersebut yang paling tidak masih mengakui dosa-dosa mereka. Karena itu Paulus menegur dengan keras kemunafikan mereka. Engkau menghakimi mereka berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri lakukan juga. Lalu hal ketiga yang ditegur Paulus, sikap superioritas mereka. Di ayat 3 bagian akhir dikatakan Paulus, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apa yang membuat mereka berpikir mereka akan luput dari hukuman Allah walaupun sudah hidup dalam dosa-dosa seperti itu, sedangkan kalau orang kafir itu tidak? Karena orang Yahudi ini merasa mereka adalah orang yang sangat spesial di mata Allah. Mereka merasa sangat unggul, sangat superior, karena bayangkan saudara, dari semua bangsa yang ada di dalam dunia ini, Allah secara khusus memilih orang Yahudi, bangsa Israel, menjadi umat pilihan Allah, yang dengannya Allah membuat satu perjanjian khusus yang tidak dibuat Allah dengan bangsa lain manapun juga. Karena itu mereka merasa egonya begitu tinggi, merasa begitu superior, dan di sini Paulus menegur mereka dengan sangat keras melalui satu pertanyaan retorik yang jelas jawabannya adalah tidak. Adakah engkau sangka engkau akan luput dari hukuman Allah?
Atau Paulus, saya boleh pakai bahasa sehari-hari, Paulus tegur mereka, karena kamu pikir kamu orang Yahudi, maka Allah tidak menghukum kamu walaupun kamu hidup dalam dosa-dosa seperti orang kafir itu. Kalau bahasa sekarang, Paulus katakan kamu itu halu. Lalu teguran Paulus yang keempat, Paulus menegur kekerasan hati mereka yang menyalahgunakan anugerah Allah. Di ayat 4 dan 5 Paulus katakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, di ayat 5, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Sekali lagi saudara, kalau boleh saya pakai bahasa sehari-hari, teguran Paulus itu kan seperti ini. Apa kamu pikir kebaikan dan kesabaran yang Tuhan yang tidak atau belum hukummu itu karena status kamu adalah orang Yahudi? Karena Allah tutup mata atas dosa-dosamu, kamu orang Yahudi, karena kamu punya izin bebas hidup dalam dosa tanpa dihukum Allah karena kamu umat pilihan Allah. Mereka sedang hidup dalam kepalsuan rohani, mereka salah mengerti dan menyalahgunakan kasih dan kesabaran Tuhan atas mereka. Mereka lalim, mereka bias, munafik, double standard, suka menghakimi. Dan karena semua dosa mereka tersebut, Paulus peringatkan dengan sangat keras di ayat 5b, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Dengan kata lain, Paulus hendak katakan pada mereka, dengan cara hidupmu yang seperti itu, status keyahudianmu itu sama sekali tidak ada gunanya di hadapan Allah. Allah akan tetap menghakimimu. Nah saudara, apakah kita bisa melihat dosa yang sama dalam diri kita, orang Kristen saat ini dengan orang-orang Yahudi itu? Bicara tentang kelaliman, melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh orang-orang non-Kristen, kadang hidup kita, sifat, karakter, tindakan, perkataan kita hampir tidak ada bedanya juga dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Bedanya hanya hari Minggu kita pergi gereja. Itu kalau yang masih ke gereja, kalau yang tidak bergereja bagaimana? Lalu bicara tentang kemunafikan atau double standard seperti orang Yahudi itu. Kita mungkin tidak munafik dalam arti menghakimi dosa orang lain, padahal sama-sama juga melakukan dosa itu. Tapi sangat sering kita bias atau memakai double standard dalam menilai dosa atau kelemahan orang lain. Kita menjadi sangat keras waktu menilai dosa orang lain, tapi sangat lunak waktu menilai dosa kita sendiri. Kita bisa buka mata lebar-lebar terhadap kelemahan dan kesalahan sesama kita, tapi kita tutup mata rapat-rapat terhadap kelemahan dan kesalahan diri kita sendiri. Lalu bicara tentang superioritas atau merasa superior seperti orang Yahudi yang merasa status keyahudiannya itu begitu luar biasa. Bukankah terkadang kita juga merasa punya privilege khusus sebagai orang Kristen? Merasa superior sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang yang sudah dipredestinasikan Allah untuk selamat, yang karenanya membuat Allah kita pikir akan menutup mata dari dosa-dosa kita. Dan bicara tentang menyalahgunakan kasih dan kebaikan Allah, seperti orang-orang Yahudi itu, bukankah kita juga sering melakukannya? Kita ahli dalam memakai teologi kita untuk merasionalisasikan kecenderungan dan tindakan berdosa kita. Allah yang panjang sabar dan penuh belas kasihan itu, kita coba manipulasi dengan mengatakan kepada diri kita, Allah pasti selalu mengampuni saya. Dia terlalu baik, terlalu sabar untuk menghukum saya kalau saya tetap hidup dalam dosa. Dia tidak peduli dengan dosa saya. Saudara, waktu kita berpikir seperti ini, maka ini sebenarnya ada sebuah sikap yang menghina Allah, bukan menghormatinya. Karena itu seperti Paulus menegur orang Yahudi saat itu, demikian juga teks ini menegur kita semua, saudara dan saya. Orang-orang Kristen saat ini, jika kita tetap hidup seperti demikian, kita harus berhati-hati dan mengingat apa yang dikatakan Paulus kepada orang Yahudi di ayat 5 tadi, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil itu akan dinyatakan. Orang Kristen yang siap menghadapi penghakiman Allah adalah orang yang menyadari keberdosaannya dan kebutuhannya akan pertobatan. Nah saudara, Paulus kemudian memberikan peringatan sekaligus petunjuk tentang bagaimana seharusnya mereka hidup dan apa dampaknya jika mereka tidak hidup seperti itu. Seperti apa hidup itu? Kita masuk ke poin yang kedua. Kita adalah orang Kristen yang siap menghadapi penghakiman Allah jika kita menyadari semua kita akan dihakimi Allah sesuai dengan perbuatan kita. Nah saudara, sebagai orang Kristen kita sering mendengar kalimat seperti ini. Tuhan mengerti kelemahan dan dosamu. Tuhan menerimamu apa adanya.
Anugerah Tuhan cukup bagimu dan seterusnya kurang lebih sama dengan itu. Nah saudara, di satu sisi tentu saja kalimat itu benar dan alkitabiah. Namun saudara, jika hanya kalimat seperti itu yang terus-menerus kita dengar, maka kita bisa tanpa sadar akhirnya terlena berpikir soal hidup moral rohani kita seperti apapun, itu bukan hal yang penting di hadapan Allah. Dan ini yang terjadi pada hidup orang Yahudi itu, yang karenanya Paulus tegur mereka dengan keras. Mari kita lihat lagi ayat 6 sampai 11. Perhatikan saudara, di ayat 6 sampai 11 ada satu pola tersebut. Di ayat 6 Paulus katakan, ia yaitu Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Artinya, Tuhan menilai perbuatan dan cara hidup semua orang, dan Tuhan akan membalas berdasarkan penilaian Tuhan terhadap perbuatan orang tersebut. Lalu di ayat 11, Paulus katakan hal yang maknanya kurang lebih sama dengan makna di ayat 6. Sebab Allah tidak memandang bulu. Artinya saudara, tidak ada favoritism, tidak ada keberpihakan atau bias. Allah tidak pilih-pilih kasih. Mau itu orang Yahudi atau orang kafir, Tuhan tidak akan berpihak. Yang Tuhan nilai adalah perbuatannya, bukan kebangsaannya. Nah di tengah-tengahnya atau di ayat 7 sampai 10, Paulus menjelaskan tentang dua macam cara hidup atau dua macam perbuatan yang masing-masingnya akan berujung pada dua macam kemungkinan. Entah itu mendapatkan upah berkat dari Allah atau menerima ganjaran hukuman dari Allah. Jadi penekanan Paulus di sini adalah pada perbuatannya, bukan pada soal Yahudi atau Yunaninya. Nah, cara hidup atau perbuatan yang pertama yang Paulus tulis di sini adalah hidup melakukan kebaikan dan kesalehan. Hidup yang berpusat pada Allah. Dan Paulus katakan orang yang hidupnya seperti ini akan menerima hidup kekal, kemuliaan dan kehormatan. Ini ada di ayat 7 dan 10, saudara bisa lihat di sana. Nah, cara hidup yang kedua yaitu hidup melakukan kejahatan dan kelaliman sebaliknya. Hidup yang berpusat pada diri sendiri. Dan Paulus katakan orang yang hidup seperti ini akan menerima murka Allah dan penderitaan. Ini ada di ayat 8 dan 9. Nah saudara, di sini Paulus sekali lagi menyerang sikap superioritas orang Yahudi itu. Jika sebelumnya Paulus katakan kepada mereka, kamu itu sama berdosanya, sama perlu bertobatnya dengan orang-orang kafir yang kamu hakimi itu, maka sekarang Paulus katakan kepada mereka, Allah akan menghakimi kamu dan cara hidupmu sama seperti Allah menghakimi orang-orang kafir dan cara hidup mereka. Intinya Paulus mengatakan tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani atau orang kafir. Allah tidak akan pilih kasih. Semua akan dinilai Allah berdasarkan cara hidupnya. Dan semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan cara hidupnya tersebut. Berkat bagi hidup yang baik, penderitaan bagi yang hidupnya jahat. Nah saudara, satu hal yang penting, sangat penting waktu kita baca teks ini. Kita tidak boleh membacanya seolah-olah Paulus sedang mengajarkan sebuah konsep keselamatan yang berdasarkan perbuatan atau kerja manusia. Seolah-olah Paulus sedang mematahkan sendiri pengajarannya tentang Injil keselamatan, bahwa keselamatan ada sepenuhnya karena anugerah Allah dan tidak ada sedikit pun andil manusia di dalamnya. Paulus tidak sedang mengatakan demikian walaupun sekilas terlihat seperti ia sedang berkata demikian. Nah, kita tidak akan membahas argumen dari hal ini sekarang supaya khotbahnya tetap ada di sini. Nanti di pasal selanjutnya, di pasal 3 dan seterusnya, kita akan melihat argumen yang menjelaskan bahwa Paulus sama sekali tidak pernah mengajarkan konsep keselamatan berdasarkan perbuatan baik. Namun kalau kita ingat dari pasal 1 ayat 18 yang sudah kita pelajari sebelumnya, sangat jelas Paulus katakan konsep keselamatannya. Orang benar akan hidup oleh iman percayanya, bukan oleh perbuatannya. Artinya saudara, untuk saat ini kita harus membaca perikop ini dengan perspektif bahwa Paulus tidak sedang bicara tentang keselamatan, tapi bicara tentang standar yang dipakai Allah dalam menghakimi manusia. Standarnya adalah perbuatan. Kita dibenarkan Allah hanya melalui iman, hanya dengan iman, tapi penghakiman itu akan berlaku sesuai perbuatan kita. Jadi di sini prinsipnya jelas saudara. Bicara tentang iman yang menyelamatkan, ada atau tidaknya iman yang menyelamatkan dalam diri kita ini akan terlihat dari ada atau tidaknya perbuatan baik dalam hidup kita. Jika kita benar-benar memiliki iman yang sejati, iman yang menyelamatkan itu, maka akan terlihat perbuatan baik sebagai buahnya dan sebaliknya. Jika kita tidak memiliki iman sejati itu, maka tidak akan ada perbuatan baik sebagai buah dari iman kita. Keselamatan kita adalah anugerah Allah sepenuhnya, tapi memiliki keselamatan tanpa memiliki perbuatan adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Dan pada hari penghakiman nanti,
perbuatan setiap oranglah yang akan dibuka di hadapan Allah. Jadi saudara, ketika kita tidak peduli untuk menjaga cara hidup kita, perbuatan kita, maka itu artinya kita tidak siap menghadapi penghakiman Allah kelak. Nah saudara, inilah kesalahan yang sering terjadi dalam hidup orang Kristen. Ketidakseimbangan dalam memahami Injil. Banyak orang Kristen, mungkin kita juga begitu bicara tentang hidup benar, hidup kudus, hidup rohani, melawan dosa, memenuhi tuntutan hukum Allah, langsung menunjuk kepada Yesus. Yesus sudah lakukan itu bagi saya. Yesus menjalani hidup yang sempurna tanpa dosa bagi saya. Dan hal yang sama waktu bicara tentang penghakiman akhir, semua orang harus menghadap tatap pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Kita juga biasanya langsung menunjuk pada Yesus. Yesus akan berdiri di depan tahta pengadilan Allah untuk membela saya. Yesus akan mengakui saya sebagai miliknya sehingga murka Allah tidak akan menimpa saya. Sekali lagi saudara, tentu saja semua ini di satu sisi adalah hal yang benar. Yesus menjalani hidup dengan benar dan sempurna agar kita yang tidak benar ini dan jauh dari sempurna ini dapat diterima Allah. Dan Yesus juga pasti akan berdiri bagi kita waktu hari penghakiman Allah kelak membela kita. Namun saudara, itu bukan berarti kita bisa hidup dengan bebas saat ini tanpa perlu berjuang melawan kecenderungan berdosa kita. Itu bukan berarti karena Yesus sudah melakukan bagi saya, maka saya sudah tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan hidup saya di hadapan Allah. Dan jika selama kita hidup di dunia ini tidak sungguh-sungguh mengejar apa yang Allah inginkan dalam hidup kita, jika kita tidak berani berdiri bagi Kristus dan pekerjaannya, malu mengakui namanya dan bersaksi tentang dia, maka kita perlu hati-hati saudara. Jangan-jangan nanti waktu bertemu Tuhan, Tuhan berkata kepada kita, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Jangan-jangan nanti waktu kita menghadap tahta pengadilan Allah, Yesus tidak berdiri di sana membela kita. Karena itulah yang Yesus sendiri katakan, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya. Lukas 9 ayat 26. Kita adalah orang Kristen yang tidak siap menghadapi penghakiman Allah jika kita berpikir cara hidup kita saat ini tidak penting di hadapan Allah. Nah saudara, bicara tentang tuntutan dan hukum Allah bagi orang Yahudi, itu jelas merujuk kepada hukum Taurat. Hukum Taurat adalah panduan dan tuntunan bagi orang Yahudi tentang apa yang dituntut Allah dari mereka. Karena itu Paulus di bagian terakhir dari perikop ini menjelaskan apa artinya hukum Taurat tersebut bagi orang Yahudi. Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Kita adalah orang Kristen yang siap menghadapi penghakiman Allah jika kita menyadari semua kita berkewajiban mentaati hukum Allah. Mari kita lihat saudara ayat 12 sampai 16. Ayat 12 sampai 16 Paulus menjelaskan kaitan antara orang Yahudi maupun orang Yunani dengan Taurat. Intinya di dalam ayat 12 dan 16 itu adalah Paulus katakan semua orang adalah orang berdosa, orang Yahudi maupun orang Yunani, dan orang Yahudi yang memiliki hukum Taurat yang sifatnya eksternal yaitu hukum Musa akan dihakimi oleh hukum Taurat itu, sedangkan orang Yunani yang tidak memiliki hukum Taurat Musa itu akan binasa tanpa hukum Taurat. Jadi bagi orang Yunani yang tidak memiliki hukum Taurat Musa itu, mereka tetap memiliki hukum dalam hati mereka yang sudah Tuhan taruh, yang sering disebut para teolog sebagai natural law atau hukum yang sifatnya internal, yaitu insting, pikiran, hati nurani dalam diri manusia yang menjadi hukum bagi mereka. Artinya orang-orang Yunani, orang kafir pun sebenarnya tetap tahu bedakan mana yang baik dan yang jahat, walaupun mereka tidak memiliki Taurat Musa, karena Allah sudah menaruh hukum itu dalam hati mereka, namun mereka dengan sengaja menolaknya. Jadi sekali lagi Paulus menekankan di sini, yang penting bukan soal memiliki hukum Taurat Musa atau tidak, tapi soal melakukannya atau tidak. Dan itu yang ditegaskan Paulus di ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Paulus menekankan pentingnya melakukan tentang perbuatan, bukan tentang kebangsaan, bukan tentang memiliki hukum Taurat Musa atau tidak. Memiliki Taurat menurut Paulus tanpa berusaha menaatinya adalah sebuah kesia-siaan. Tidak ada gunanya di hadapan Allah. Nah saudara, bagi orang Yahudi panduan hidup mereka adalah Taurat Musa. Namun bagi kita orang Kristen panduan hidup kita adalah Alkitab yang kita pegang saat ini. Dan prinsip yang sama berlaku bagi kita saudara. Tanpa kita berusaha mentaati hukum Allah yang telah ia berikan dalam Alkitab yang kita miliki ini,
maka agama Kristen kita tidak ada gunanya. Alkitab kita juga tidak dapat menolong kita. Status kita sebagai orang Kristen yang telah dibaptis dan sidi pun tidak dapat menutupi ketidaktaatan kita. Paulus menunjukkan satu prinsip di sini. Tanpa perbuatan, iman Kristen itu tidak ada gunanya. Tanpa ketaatan, pengetahuan Alkitab dan doktrin kita sehebat apapun itu juga tidak ada gunanya. Jadi jelas saudara, tidak ada pertentangan apa yang diajarkan Paulus dengan apa yang diajarkan Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh berusaha untuk mentaati hukum Allah, tidak sungguh berusaha, adalah orang yang tidak siap untuk menghadapi penghakiman Allah kelak. Nah saudara, setelah melihat 3 poin ini, maka pertanyaannya sekarang bagi kita semua, siapa yang dapat benar-benar siap untuk menghadapi penghakiman Allah itu kelak? Poin pertama, tadi, orang Kristen yang siap menghadapi penghakiman Allah adalah orang yang menyadari keberdosaannya dan kebutuhannya akan pertobatan. Siapa dari kita di sini yang sudah sempurna pertobatannya? Lalu poin kedua, orang Kristen yang siap menghadapi penghakiman Allah adalah orang yang sungguh-sungguh menjaga cara hidup dan perbuatannya di hadapan Allah. Sekali lagi pertanyaan bagi saudara dan saya, siapa dari kita yang di sini yang sudah bisa menjalani hidup tanpa cacat celah sedikit pun? Lalu poin ketiga, orang Kristen yang siap menghadapi penghakiman Allah adalah orang yang sungguh-sungguh berusaha untuk mentaati hukum Allah. Pertanyaan yang sama, siapa dari kita yang sudah mampu mentaati hukum Allah tanpa pernah gagal? Karena kebenarannya adalah ini saudara, pertobatan saudara dan saya jauh dari sempurna. Hidup saudara dan saya penuh cacat celah. Kegagalan kita dalam mentaati hukum Allah lebih banyak daripada keberhasilan kita. Tidak ada satupun dari kita yang mampu melakukannya sesuai dengan standar yang Allah kehendaki, yang karenanya tidak ada satupun dari kita yang benar-benar siap menghadapi hari penghakiman Allah kelak. Semua kita telah gagal dan semua kita karenanya pasti akan mendapatkan murka Allah begitu kita ada di depan tahta penghakimannya. Dan saat itu terjadi, saudara, tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Allah. Itulah yang dikatakan Paulus di ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Artinya saudara, bukan hanya perbuatan kita yang terlihat ini akan dihakimi Allah, tapi juga motivasi dan isi hati kita yang tersembunyi itu semuanya akan disingkapkan Allah. Dan waktu ini terjadi saudara, hanya ada satu kondisi yang dapat membuat manusia terbebas dari penghakiman Allah itu, yaitu waktu kebenaran Kristus yang sempurna itu menutupi kita dari ketelanjangan dosa kita. Bagaimana Kristus menyelamatkan kita dari murka Allah itu, saudara? Tadi di ayat 5 Paulus katakan, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri, waktu murka dan hukuman Allah yang adil itu akan dinyatakan. Kristus telah menanggung murka dan keadilan Allah karena dosa-dosa saudara dan saya. Di atas kayu salib dia tanggung, sehingga kita dapat terbebas dari murka Allah. Dan di ayat 6 Paulus katakan Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kristus mati di salib bukan karena ia yang berbuat dosa. Ia yang kudus dan tidak berdosa itu dijadikan Allah berdosa karena perbuatan dosa saudara dan saya, sehingga kita yang berdosa ini tidak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah atas dosa-dosa kita. Karena itu saudara, mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk menghidupi kehidupan seperti yang dikehendaki Allah. Jangan abaikan tuntutannya atas hidup kita ini, namun dalam melakukannya ingatlah juga. Hanya satu kebenaran yang akan diterima Allah, yaitu kebenaran Kristus yang sempurna. Dan kebenaran Kristus yang sempurna itulah, itu menjadi dasar kebenaran kita di hadapan Allah. Kejarlah kehidupan seperti yang dikehendaki Allah, namun bersandarlah hanya pada pribadi dan karya Kristus. Jangan bersandar pada perbuatan kebenaran diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bukan sebuah kebetulan waktu kami mendengarnya, Engkau sedang mendidik, mengajar, menegur, bahkan juga sekaligus menguatkan kami. Kami adalah orang-orang berdosa yang selalu begitu banyak gagal daripada kami berhasil dalam melakukan firman-Mu, dalam memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Tapi kami bersyukur
Kristus telah melakukannya dengan sempurna bagi kami. Namun kami mohon Roh Kudus tolong kami supaya kami tidak menyalahgunakan Injil kasih karunia itu dan apa yang sudah dilakukan Kristus dengan sempurna bagi kami, namun kami tetap berusaha untuk melakukan sekuat tenaga kami dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan waktu kami gagal, ingatkan kami untuk kembali kepada Kristus yang satu-satunya saja yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.